Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membawakan materi yang menarik dan pastinya akan menambah wawasan kalian. Materi ini dibuat oleh Alfiera Nisa Effendi, Farika Khairunisa, dan Ferdi Indah Rahmadani. Sebelum masuk materi, mungkin di antara kalian sudah ada yang mengetahui apa itu analisis Kamel. Atau di antara kalian belum mengetahui sama sekali apa itu analisis Kamel. Oleh karena itu, kita akan mengajak kalian belajar dan meneliti bersama-sama tentang seputar analisis Kamel Bank BCA. Sebelum memasuki topik inti, kita akan membagi menjadi beberapa bagian. Pertama, topik yang akan kita bahas yaitu profil Bank BCA. Secara singkat, Bank BCA berdiri sejak tahun 1957. Yang kedua, kita akan membahas tentang bank sehat. Bank sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Ketiga, kita akan membahas tentang analisis Kamel, yaitu menilai tingkat kesehatan dan kinerja perusahaan perbankan yang menggunakan analisis rasio keuangan. Dan keempat, kita akan membahas tentang analisis kesehatan Bank BCA. Di sini kita akan mengetahui apakah Bank BCA termasuk. Di sini kita akan mengetahui apakah Bank BCA tergolong bank yang sehat atau sebaliknya. Topik pertama, profil Bank BCA. Jadi, Bank BCA itu hadir di tengah masyarakat Indonesia dan tumbuh menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Selama lebih dari 63 tahun, Bank BCA tak pernah berhenti menawarkan beragam solusi perbankan yang menjawab kebutuhan finansial nasabah dari berbagai kalangan. Bank Sentral Asia atau singkatnya Bank BCA berdiri pada tanggal 10 Agustus 1955 dengan nama NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory. Mulai beroperasi di bidang perbankan sejak tanggal 12 Oktober tahun 1956. Dan pada tanggal 21 Februari tahun 1957 berkantor pusat di Jakarta. Untuk saat ini, CEO dari Bank BCA adalah Jahja Setiamaja sejak tahun 2019. Dan founder dari Bank BCA adalah Sudono Salim Daniel Jaya Harijadi. Seputar info, kantor pusat Bank BCA berlokasi di Menara BCA Grand Indonesia, Jalan MH Tamrin nomor 1, Jakarta dengan kode pos 10310. Saat ini, Bank BCA memiliki 989 kantor cabang di seluruh Indonesia serta 2 kantor perwakilan luar negeri yang berlokasi di Hong Kong dan Singapura. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengetahui apa sih visi dan misi Bank BCA. Visi dan misi BCA ditetapkan untuk memberikan landasan, arah, dan panduan bagi segenap insan BCA dalam menjalankan kegiatan usaha BCA. Visinya, bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Dan misinya, pertama, membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perorangan. Kedua, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Ketiga, meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholders BCA. Topik kedua, penjelasan bank sehat.
Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas, pembayaran, serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Yang perlu dilakukan agar bank menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. Nah, gimana teman-teman? Tentang bank sehat sudah mengerti kan? Topik ketiga kita akan membahas tentang analisis Kamel. Secara singkat, analisis Kamel pada prinsipnya merupakan suatu metode analisis rasio-rasio keuangan untuk mengukur kondisi keuangan suatu lembaga atau perusahaan perbankan. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa sih metode Kamel. Metode Kamel adalah model pengawasan bank yang lebih berorientasi pada pemenuhan kinerja keuangan dan angka-angka kuantitatif atau condong mencermati aspek risiko kredit saja. Aspek forward looking dalam Kamel pun lebih didasarkan pada tren keuangan yang memperlihatkan data historis sebagaimana dilaporkan bank. Aspek manajemen dalam Kamel lazim dipakai untuk memenuhi penilaian faktor kualitatif. Nah, adanya metode Kamel ini memiliki tujuannya untuk menilai atau mengukur tingkat kesehatan perusahaan perbankan berdasarkan rasio-rasio keuangan yang ditekankan pada 5 aspek, yaitu modal, kualitas aktiva, manajemen, pendapatan, dan likuiditas. Pertama, kapital. Jadi di kapital ini tuh dititik beratkan pada kecukupan dan komposisi modal, proyeksi modal, kemampuan modal menutup aset bermasalah, serta rencana modal untuk ekspansi usaha. Kapital ini dapat diukur menggunakan Capital Adequacy Ratio atau CAR. Kedua, aset quality. Kualitas aktiva produktif ini mencerminkan kinerja keuangan perusahaan perbankan. Penilaian kualitas aktiva dilakukan dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan total aktiva produktif sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Dapat diukur menggunakan kualitas aktiva produktif atau KAP. Ketiga, manajemen. Manajemen yang mencakup manajemen umum strategi, struktur sistem, sumber daya manusia, kepemimpinan, budaya kerja, manajemen risiko, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan lainnya. Semua itu akan bermuara pada kemampuan bank memperoleh laba. Dapat diukur menggunakan net profit margin atau NPM. Keempat, earning. Bank yang sehat dan kinerja yang baik tentu akan dilihat dari kemampuannya memperoleh pendapatan berupa laba. Semakin besar laba yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja bank semakin baik dan kondisi keuangannya semakin sehat. Dapat diukur menggunakan return on asset atau ROA. Dan yang terakhir, liquidity. Aspek likuiditas berkaitan dengan kemampuan bank membayar utangnya, terutama utang jangka pendek. Pada aspek ini, penilaian ditekankan pada rasio kewajiban bersih terhadap aktiva lancar dan rasio kredit terhadap dana yang diterima bank, diukur menggunakan loan deposit ratio atau LDR. Gimana penjelasan singkat tentang metode Kamel? Udah jelas kah? Karena di menit sebelumnya kita menyebut CAR, KAP, NPM, ROA, dan
LDR. Sekarang kita akan bahas apa sih CAR, apa sih KAP, apa sih NPM, apa sih ROA, dan apa sih LDR. Yuk ikuti terus videonya. Jadi, capital adequacy ratio itu mempresentasikan kemampuan bank menggunakan modalnya sendiri untuk menutup penurunan aktiva yang disebabkan oleh adanya kerugian-kerugian yang timbul atas penggunaan aktiva tersebut. Nah, untuk menentukan CAR, kalian bisa menggunakan rumus modal dibagi ATMR atau aktiva tertimbang menurut risiko dikali 100%. Nah, selanjutnya kualitas aktiva. Walaupun secara real bank memiliki modal yang cukup besar, apabila kualitas aktiva produktifnya sangat buruk, dapat saja kondisi modalnya pun menjadi buruk, sehingga dapat menghapus modal bank tersebut. Aktiva produktif diklasifikasikan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Penilaian rasio KAP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk rasio sebesar 15,5% atau lebih diberi nilai kredit 0. Dan untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 15,49% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. Dan kita bisa menggunakan rumus KAP1 sama dengan aktiva produktif diklasifikasikan dibagi aktiva produktif dikali 100%. Selanjutnya ada return on asset atau ROA. Jadi, ROA itu merupakan rasio profitabilitas yang mampu menunjukkan keberhasilan suatu bank dalam menghasilkan keuntungan atau laba dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki. Nilai ROA itu yang semakin tinggi menunjukkan bahwa semakin efektif bank tersebut. Karena besarnya ROA dipengaruhi oleh besarnya laba yang dihasilkan. ROA dapat dirumuskan dengan laba bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Selanjutnya, kategori sehat atau tidaknya suatu bank dapat dilihat dari aspek pendapatan didasarkan pada rentang nilai berikut. Jika nilainya sama dengan 1,215%, bank dikategorikan sehat. Jika sama dengan 0,999% atau kurang dari 1,215%, bank dikategorikan cukup sehat. Apabila sama dengan 0,765%, kurang dari 0,999%, bank dikategorikan kurang sehat. Dan apabila nilai kurang dari 0,765%, bank dikategorikan tidak sehat. Selanjutnya, net profit margin atau NPM. Jadi, rasio ini tuh mengukur tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasional pokoknya. Dan ini dapat dirumuskan NPM sama dengan laba bersih dibagi pendapatan operasional kali 100%. Nilai yang digunakan acuan untuk menilai rasio NPM ini berada pada rentang 0 hingga 1. Semakin besar nilai NPM atau mendekati 1, menandakan biaya yang dikeluarkan semakin efisien, sehingga tingkat pengembalian laba bersih semakin besar. Nah, selanjutnya itu ada non-performing loan atau NPL. Jadi, rasio ini digunakan manajemen bank dalam pengelolaan kredit bermasalah. Non-performing loan dirumuskan sebagai berikut. NPL sama dengan total kredit bermasalah dibagi total kredit diberikan dikali 100%. Selanjutnya ada loan deposit ratio atau LDR. Rasio keuangan ini tuh mewakili penilaian dari tingkat kesehatan bank yang dilihat dari aspek likuiditas. Untuk perhitungan LDR dapat dirumuskan sebagai berikut. LDR sama dengan total utang dibagi deposit ditambah ekuitas dikali 100%.
Semakin tinggi nilai LDR menunjukkan tingkat likuiditas bank yang semakin rendah. Karena jumlah utang semakin besar, sehingga jumlah dana yang diperlukan untuk membayar utang tersebut juga semakin besar. Dengan demikian, semakin kecil nilai LDR mengidentifikasikan bahwa bank semakin likuid. Tingkat kesehatan bank dilihat dari aspek likuiditas didasarkan pada rentang nilai LDR berikut. Selanjutnya ada penjelasan tentang beban operasional atau BOPO adalah pendapatan operasional yang merupakan rasio profitabilitas perusahaan yang membandingkan beban operasional dengan pendapatan operasional. Dapat dirumuskan dengan rata-rata biaya operasional 12 bulan terakhir dibagi rata-rata pendapatan operasional 12 bulan terakhir dikali 100%. Dan yang terakhir yaitu rasio net interest margin atau NIM. Pada rasio ini digunakan sebagai untuk mengukur kinerja bank. NIM merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aktiva produktif. Pendapatan bunga bersih adalah pendapatan bunga setelah dikurangi dengan beban bunga. Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aktiva produktif yang menghasilkan bunga. Rumusnya yaitu sama dengan pendapatan bunga bersih dikali 100%. Berikut rata-rata aktiva produktif. Predikat kesehatan bank berdasarkan NIM. Peringkat pertama, jika rasionya 3% kurang dari NIM, maka predikatnya sangat sehat. Jika di peringkat kedua, jika rasionya 2% kurang dari NIM kurang dari 3%, maka predikatnya sehat. Peringkat ketiga, jika rasionya 1,5% kurang dari NIM kurang dari 2%, predikatnya cukup sehat. Dan kebawahnya mungkin bisa dikatakan tidak sehat. Yeay, udah sampai di topik terakhir. Apakah Bank BCA dikatakan bank sehat? Jawabannya iya. Kenapa? Karena berdasarkan hasil dari metode Camel, dinyatakan bahwa Bank BCA telah lulus dari uji metode Camel. Itu semua berdasarkan dari hasil data dan juga pelaporan Bank BCA. Gimana teman-teman? Udah paham kan tentang metode Camel? Apalagi kita sekalian meneliti kesehatan Bank BCA. Semoga bermanfaat ya dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.